PT Angkasa Pura II merupakan salah satu BUMN terkemuka di Indonesia yang mengelola beberapa bandara di Indonesia, yang tentu ini menjadi incaran bagi fresh graduate dan job seeker untuk bekerja di sana. Bagaimana tips dan trik lolos rekrutmen di PT Angkasa Pura II? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Fahmul Ihsan Khairul, Terminal Service and Facility Terminal 3 Officer PT Angkasa Pura II. Diskusi kita akan kita bagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama kita akan berdiskusi seputar lingkungan kerja di PT Angkasa Pura II, dan di segmen kedua kita akan berbicara mengenai program rekrutmen yang pernah dialami oleh Ihsan pada saat rekrutmen sebelumnya. Halo Ihsan, Udah, bagaimana kabarnya San? alhamdulillah Rahim. Sehat dah. Alhamdulillah, alhamdulillah San. Nah, San nih seperti tadi di pengantar yang kita coba sampaikan gitu San terkait dengan rekrutmen di PT Angkasa Pura II. Mungkin kan banyak orang nggak mengenal PT Angkasa Pura II ya San ya. Karena Iya. eh, udah aja dulu baru tahu PT Angkasa Pura II itu pas baru bekerja gitu kan. Oh ada ya nama PT Angkasa Pura II, ternyata BUMN gitu kan, dan banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Nah ini mudah-mudahan nih dengan diskusi kali ini semakin tahu orang bahwa ada loh namanya PT Angkasa Pura II yang mengelola bandara. Kalau tahu mungkin bahasa kerennya kalau di Soekarno-Hatta kan apa gerbang negara begitu ya saya. Gerbang Orangnya negara. Indonesia, wajahnya Indonesia. Iya iya, wajahnya Indonesia. Kan kalau misalkan kita datang ke suatu tempat apa ya, rumah pintunya itu kan paling pasti yang paling apa, yang paling megah gitu ya San ya. Siap siap. Nah, San, terkait dengan posisi dan pekerjaan sehari-hari apa aja sih, San? Oke, Rahim. Jadi Hmm. sehari-hari sekarang saya itu di Terminal 3, Hmm. lebih tepatnya itu di unit Terminal Facility and Service Terminal 3, di mana mungkin kalau teman-teman yang pergi terbang melalui Terminal 3 Hmm. merasakan fasilitas yang ada, layanan yang ada, nah itu saya di bawah unit itu. Hmm. Kemudian kalau ditanya kerjaannya apa saja sekarang, sebenarnya kalau secara basic saya itu engineer di mechanical engineer. Hmm. Namun seiring berjalannya waktu, pola karir dan segala macam, sekarang diposisikan sebagai officer di terminal service and facility. Jadi Hmm. udah bahasannya itu ada teknisnya sedikit, Hmm. namun ada juga aspek layanannya sedikit. Nah itu Oh. di-combine, mungkin lebih ke sifatnya itu perencanaan dari operasional terminal, Hmm. kemudian bagaimana infrastruktur di terminal sehingga penumpang juga merasakan layanan-layanan di bandara itu yang memang kelasnya itu sesuai gitu ya. Hmm. Contoh tadi kalau Soekarno-Hatta itu karena pintu gerbangnya Indonesia yang dari luar negeri, Hmm. ataupun kita merupakan sebuah hub di Indonesia yang paling besar pergerakan penumpangnya dari manapun di seluruh Indonesia, pasti kemungkinan besar akan transit terlebih dahulu di Soekarno-Hatta. Hmm. Nah, tentu untuk mengakomodir itu ya perlu layanan-layanan ataupun juga fasilitas yang kita sesuaikan dengan kebutuhan Hmm. dari pengguna jasa tadi. Gitu dah Rahim. Hmm. Siap siap. Berarti nih kalau kalau misalkan ada apa ya, penumpang yang mungkin, gimana ya bahasanya, agak terganggu mungkin layanannya bisa ngadu ke Ihsan nanti ya San ya, di bandara? Bisa, bisa kalau misalkan ada kendala, ada Heeh, di lapangan ragu atau melihat sesuatu heeh, yang tidak pada tempatnya mungkin ya heeh. bisa disampaikan. Boleh, boleh. Oke oke. Karena mungkin, dari seluruh transportasi yang paling apa ya, yang paling mungkin bukan paling mewah ya, paling apa bahasanya, paling paling mendekati ideal itu ya transportasi udara gitu ya San ya? Iya. Ya selain dari apa, kalau terminal terus, stasiun, pelabuhan begitu ya, ya boleh dibilang bandara yang paling topnya lah begitu dari segi kualitas begitu ya, San ya? Betul, jadi di bayarannya emang agak menjadi sorotan juga Rahim. Mmm. Kalau di terminal terjadi penumpukan ya Mhm. biasa aja, terminal stasiun atau gimana gitu. Iya Namun iya. kalau beritanya di bandara terjadi penumpukan, pelanggaran ataupun apa itu pasti akan jadi sorotan juga. Iya, heboh Nggak tahu se-Indonesia, kenapa San. ya, nggak tahu kenapa itu ya. Pasti akan heboh gitu. Ya. Padahal ya sama saja, seharusnya kan Mhm. sama-sama layanan publik Iya. transportasi ya. Mhm. Namun ya itu juga menjadi suatu amanah mungkin Mmm, bagi sebuah bener. bandara ya untuk melayani dengan Mhm. fasilitas ataupun layanan yang Mhm. lebih daripada
fasilitas transportasi yang lain. Mungkin gitu deh. Siap. Apalagi mau menuju lebaran ini ya, San, ya. Pasti, Nah, Covid juga udah mulai melandai gitu kan. betul, protokol sudah mulai ada relaksasi, Heeh, kemudian, masyarakat juga ketika sudah 2 tahun tidak mudik, memang secara data juga mmm, terjadi lonjakan yang mungkin kita menyamailah mmm, angka-angka di sebelum Covid. oh Dan mungkin kalau udah Rahim sekarang cek tiket di Traveloka atau tiket.com mungkin ya kalau boleh sebut merek gitu ya. Coba mungkin udah kalau ke Padang mungkin udah nggak ada lagi tiket di tanggal 27 oh, sampai hari Lebaran kayaknya udah nggak ada. udah nggak ada lagi, San? Wah, Heeh, iya. ya alhamdulillah untungnya, tahun ini udah nggak pulang kampung, San. Sudah pulang kampung kemarin Iya, dan orang tua yang ke sini gitu, San. Nah, San, ini iya. kalau tadi kan, kenapa sih San memilih bekerja di PT Angkasa Pura II ini, San? Mungkin kalau kembali mengingat awal-awal masuk ke AP2 begitu, San? Oke. Itu sih kalau cerita pengalaman masuk AP2 itu dimulai berarti di 2018 ya dah. Mhm, Itu tamat kuliah 2017, kemudian, sempat beberapa kali project, sifatnya freelance juga. mhm, Kemudian ya memang mungkin, karena ya terkait dengan pengembangan karir dan mhm, juga lain-lain lah waktu itu, sehingga memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai job seeker lah, mmm, pergi merantau ke Jakarta waktu itu. mmm, Ketertarikan sebenarnya di bidang engineer sangat kuat, nggak mhm, harus di engineer di bidang aviasi juga enggak, namun memang selama perkuliahan saya juga sangat aktif ya, bisa dibilang aktif di bidang, kompetensi di bidang penerbangan. mhm, Nah, karena ketertarikan dari situ, waktu itu Angkasa Pura lagi buka, ya coba daftar gitu, dan mmm, alhamdulillah ya lulus gitu, dan mmm, setelah dijalani interview dan segala macam dan masuk bekerja, alhamdulillah, beberapa ekspektasi yang diinginkan ya ketemu di mmm, sini gitu. akhirnya Gitu dah. makanya nyaman sampai sekarang bekerja di AP2 ya, San, ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan nyaman. Alhamdulillah gitu kan. Karena ya boleh dibilang, bandara itu salah satu yang paling terdampak Covid ya, San, ya? Pasti itu Betul, juga ya, menjadi tantangan juga dari ya sejak awal Covid mungkin sampai sekarang ya, San, ya? betul. Kami di bandara itu dari 2020 awal saat Covid Mmm, diumumkan pertama kali oleh Pak Jokowi, itu mhm, memang langsung signifikan turun drastis trafiknya. mmm, Karena bandara itu memang penghasilannya itu sebagian besar itu adalah di penghasilan aero. mhm, Aero itu istilahnya bisa kita bilang dari pergerakan penumpang dan pergerakan pesawat, mhm, alhasil ya bandara sangat terdampak gitu kan. mmm, Nggak ada pengunjung di bandara, ya nggak ada cash flow juga yang mmm, lewat di bandara, iya kayak iya, gitu dah. iya iya, Alhamdulillah sampai sekarang, mungkin kalau pemerintah sudah mulai mungkin akan merubah mhm, pandemi ini menjadi endemi, mudah-mudahan saja segera gitu ya. Dan mmm, jadi bisnis, transportasi ya mungkin akan berdampak juga akan perekonomian yang lain mungkin benar ketika benar, memang akan orang ini sudah mulai mhm, biasa aja seperti dulu gitu. mhm. Ah, iya, amin amin, mudah-mudahan gitu ya, San, ya. Dan apalagi ya sepertinya menuju lebaran ini akan lebih lebih relaksasi begitu ya, San, ya, protokolnya juga begitu kan, orang-orang sudah mulai beraktivitas lagi dengan normal gitu ya, San, ya? Mhm. Iya dah. Nah, San, ini kalau terkait tadi San sudah menyampaikan juga sih terkait dengan ekspektasi bekerja nih. Pasti kan sebelum bekerja San sudah punya ekspektasi gitu kan, San? Ketika bekerja akan seperti apa, terus akan mengerjakan hal apa, mendapat apa, begitu. Nah, apakah sudah sesuai dengan realita yang, Ihsan dapatkan di, realnya bekerja di AP2 atau belum, San? Sebelumnya mungkin, saya coba ceritakan dulu dah, Mmm, mungkin dulu ketika para pelamar kerja atau job seeker melihat, rekrutmen Angkasa Pura II mmm, yang khususnya di bidang teknik, dulu itu mungkin agak ragu masuk oh Angkasa Pura II. Karena apa? Karena AP2 itu menyantumkan rekrutmen D3 gitu. Jadi oh, heeh, sebenarnya setelah, saya masuk ke AP2, baru ketahuan memang sebenarnya engineer itu start start karirnya itu dari diakuinya sebagai D3 sebenarnya. mhm,
walaupun di aslinya di dunia di pasar kita kerja itu ada Mhm, pembedaan ketika mhm, kita sudah memiliki ijazah S1, ketika kita masih hanya punya D3, itu pasti ada pembedaan-pembedaan posisi yang mhm, yang diplot oleh HR-nya juga mhm. gitu kan. Jadi pas awal rekrutmen dulu rata-rata kan kalau kita dari Andalas waktu itu banyak yang nggak mau daftar, oh D3 Oh, gitu kan, saya oh, S1 gitu kan. iya iya. Ternyata awalnya saya juga Heeh, istilahnya berpikiran, "Waduh D3 ada aku ya gimana mhm. ya?" Gitu kan. Ternyata, nggak masalah juga. Ada Setelah kita klasifikasiannya masuk gitu ya, San, ya? iya, Mmm, jadi ketika yang masuk itu S1 akan diberikan job desk yang lebih sifatnya mungkin ada analisisnya, mhm, strategik, dan lain-lain. Kalau yang mungkin teman-teman background-nya D3 mhm, memang gitu kan, dan setelah diwawancarai potensinya emang bagus di ranah operasional, mhm, mungkin akan ditaruh pada memang unit-unit yang sifatnya operasional juga gitu kan. Jadi mhm, mhm, posisinya itu pasti akan menyesuaikan. Dan terkait dengan background pendidikan, jangan takut juga sebenarnya, karena emang di AP2 itu ada yang namanya penyetaraan ijazah gitu, nggak mmm, akan mhm, sulit juga untuk itu gitu. mhm, Ketika memang kita syarat-syaratnya sudah sesuai, ya bisa menyetarakan ijazah juga gitu ke S1 gitu. Jadi mmm. mungkin di awal dulu ya, mungkin sampai saat sekarang ini kalau AP2 buka yang terakhir saya cek memang dia masih rekrutmen D3 pasti mintanya kalau teknik Oh, itu. iya iya iya. D3. Heeh, jadi Mmm, jarang, apalagi kalau yang mekanikal pasti D3 D3 teknik mesin. Tapi kalau mhm, teknik industri waktu itu memang dia mintanya adalah S1 S1, mhm, teknik industri. Mungkin posisinya nanti di saat di dalam perusahaan emang mhm, akan ditaruh mungkin di posisi strategik mhm, mungkin. mhm, Namun kalau yang mekanikal tadi bisa jadi dia di operasional, bisa jadi dia di unit-unit yang sifatnya lebih ke planning, mhm. strategik dan lain-lain gitu. Gitu, baik Itu baik. dah. Wah, ini berarti juga, sebenarnya juga informasi buat teman-teman semua yang mau melamar kerja, ya apply aja dulu gitu ya, San, ya? Nanti Apa kan aja gitu. apply Jadi, mhm, kadang kan memang, job grade masing-masing mhm, BUMN itu beda-beda ya, iya, jadi mhm, teknik itu di job grade mungkin 10, namun mhm, diakui D3 terlebih mhm, dahulu gitu. mhm, Namun nggak jadi masalah harusnya mhm, gitu. Nanti akan ada proses mhm, penyetaraan, naikkan grade dan lain-lain. itu dia. Ya, kadang soalnya gini San, paling dari beberapa subscriber itu seringnya gini sih, "Bang, IPK saya nggak nyampe Bang, terus Bang ini, saya melamar buat D3 cocok nggak Bang?" Terus ini maksudnya belum perang udah mikir duluan gitu kan. Maksudnya ya hajar aja dulu gitu kan, maksudnya, kan belum ketahuan gitu kan. Kalau ibaratkan, kan nanti ada proses interview juga, ada proses yang lainnya juga, kita semakin mengenal, ya pas saat itu ya tanyakan aja gitu kan. Jadi Nah, ya hajar aja gitu kan, kalau mau ada lowongan pekerjaan, sesuai dengan minat dan bakat, ya udah langsung aja apply gitu ya, San, ya? betul. Nah berarti realitanya sudah melebihi ekspektasi berarti ya, San, ya? Oh, di awal dulu kalau boleh cerita sedikit, di Heeh. awal enggak Oh sesuai. gitu? Jadi Heeh. saya dulu pernah diplot malah di operasional pertama kali. Mmm, mhm mhm. Awal ekspektasi masuknya itu bukan di operasional, Mhm. malah lebih ke planning, strategik, perencanaan, Oh, desain engineer lah pokoknya mhm, gitu ya, iya iya, merencanakan lah. mhm, Pas awal masuk, ternyata tidak. iya iya iya, Ditaruh di operasional dan itu juga waktu itu agak miss ya, agak salah salah jurusan mmm, sebenarnya, salah unit. mhm. Namun ya nggak masalah, hitung-hitung kita dapat ilmu lebih gitu Ah, ya dan benar benar, experience yang lain. mhm Sehingga alhamdulillah kalau ditanya sekarang ya mungkin dengan mhm kombinasi-kombinasi mhm pengalaman yang tadi, mhm, jadinya bekal juga buat kita sendirinya gitu dan iya kalau iya, dulu awal-awalnya memang agak agak kurang inline ya, karena mhm memang ya di awal tuh kita belajar banyak sebenarnya sih nggak masalah. mhm Namun sampai ke sininya tidak sesuai dengan waktu yang berjalan, mungkin ya perlu kita tentukan pace kita tuh seperti apa gitu kan. Nah, mhm sekarang sih udah mulai inline lah dengan mhm. ekspektasi. Oh, ya alhamdulillah. Nah, San, kalau iklim kerja di, Angkasa Pura II itu gimana, San? Soalnya kan pasti ini kita bersentuhan langsung dengan, penumpang yang notabene adalah customer-nya gitu ya, San, ya? Dan juga banyak ada pihak-pihak ketiga dan orang-orang ya pihak lain juga di bandara gitu, itu gimana kesan iklim kerjanya, San? Jadi kalau masalah iklim kerja, memang di mindset kita di bandara itu, walaupun Mmm, kita bukan fungsi layanan gitu ya, walaupun mmm, kita hanya fungsi teknis, tapi kita mindset kita tuh memang pelayanan kepada penumpang tuh mmm, harus ada. Jadi
kita tuh di apa ya, diminta oleh perusahaan Mhm. ketika siapapun yang bertanya kepada kita, Mmm. misalkan yang simpel nih, kita lagi jalan nih, kita lagi cek, mungkin, cek alat kita di lapangan, Mhm. tiba-tiba penumpang nanya, kan Mhm. kita pakai seragam kan, pasti Iya dia bener. nanya, Mhm. "Mas, toilet di mana?" Iya. Jangan sampai kita unit teknis yang engineer nggak Mhm. bisa jawab gitu kan. Walaupun itu bukan tugas kita Bener bener. sebenarnya, ya hal-hal sepele gitu kita Mhm. harus tahu mungkin bagaimana cara menyampaikannya dengan Mhm. baik gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk, mindset yang mesti ditanamkan kepada karyawan, yang Mhm. ditanamkan kepada karyawan di AP2. Jadi Mhm. mindset kita itu adalah, pelayan bagi pengguna jasa kita, yaitu Mhm. penumpang. Kemudian terkait dengan iklim kerja, memang kita juga bersinggungan dengan yang namanya stakeholder kan banyak ya di bandara Mhm. itu ada airline, ada bea cukai, ada Mhm. imigrasi, Mhm. ada KKP juga, kemudian ada ya macam-macam. Mhm. Polisi juga ada, Kementerian Perhubungan juga ada sebagai otoritasnya kita gitu. Banyak Iya, sekali banyak, iya. stakeholder. Ya banyak sekali. Mhm. Sedangkan AP2 posisinya adalah BUMN gitu kan, Mhm. yang akan menjalankan usaha. Namun Mhm. stakeholder di samping kita tuh rata-rata regulator, Ah, regulator. iya iya iya. Nah, emang iklim kerjanya ya kalau kolaborasinya itu memang harus lebih apa ya, emang agak sedikit terasa karena memang Mhm. jika AP2 nggak bisa kolaborasi, ya agak susah juga di lapangan gitu kan. Mmm. Dan kalau secara internal iklimnya bagaimana, ya cukup menurut saya pribadi cukup, enak gitu ya bagi Mhm. pun kita yang anak muda nih baru terjun ke dunia kerja, Mhm. senior-senior di internal perusahaan sifatnya juga membangun dan emang mau bertransformasi juga. Jadi Mmm. tidak yang monoton harus gini, harus gitu, Mhm. enggak. Jadi, di bandara, di mindset-nya karyawan AP2 secara umum, itu juga ditanamkan transformasi itu yang lebih ke digital itu juga digaungkan Mhm. terus. Sehingga nggak ada lagi yang namanya kita para junior takut-takut Mhm. ini sungkan-sungkan sih, enggak. Mhm. Selagi kita memang ada ide, ada gagasan yang baik ya disampaikan dengan cara yang baik ya alhamdulillah sih sampai saat sekarang ini diterima gitu, nggak Mmm. masalah. Wah, artinya Iklimnya bagus. iya berarti iklim untuk bertumbuh, untuk berkembang juga didukung begitu ya San ya Betul, jadi di AP2 heeh, ya San? memang mungkin ada sedikit, ya mungkin sebagian kecil lah yang Mhm. sifatnya memang masih ada apa ya, agak senioritas mungkin ada, Mhm. namun secara garis besar Mhm. saya rasa tidak ada lagi dari Mhm. istilahnya itu ya memang ketika kita berkompetensi ya mungkin juga kita akan berpeluang Mhm. lebih gitu. Jadi Iya. nggak akan ada orang yang menahan kita untuk nggak boleh berkembang Ah, iya. gitu. Mhm. Apalagi kemarin beberapa kali lihat event-event-nya gitu kan luar biasa gitu kan. Event-event apa, Ya. inovasi dan yang lain-lain gitu. Artinya juga Nah, ya ya. secara, regulasi internal AP2 juga mendukung begitu ya, San, ya? Ya, Mhm. jadi Mhm. kami memang sedang digaung-gaungkan itu transformasi Mmm. besar-besaran, baik itu transformasi human capital-nya, Mhm. transformasi digital, juga transformasi yang sifatnya itu operasional gitu. Jadi Mmm. seluruh lini itu sedang ditransformasi ke arah yang lebih memang sesuai dengan kebutuhan zaman saat sekarang ini gitu Mhm. ya, seperti itu. Oh, ini menarik nih. Apalagi buat teman-teman milenial, generasi apa ya, generasi alfa atau generasi ya yang lain itu artinya memang, sangat menarik untuk teman-teman bisa masuk di, Angkasa Pura II begitu ya, San, ya. Nah, San, kalau terkait dengan bisnisnya, San, mungkin khawatirnya nih ketika teman-teman masuk Angkasa Pura II, terus ditanya, "Emang Angkasa Pura II itu apa?" Gitu kan, "Produknya apa?" Gitu kan. Nah, sebenarnya dan juga tadi baru sadar juga stakeholder-nya banyak gitu ya, San, ya. Jadi boleh dibilang, sebenarnya bisnis utamanya Angkasa Pura II itu apa sih, San? Sebenarnya kan kalau ditanya bisnis core-nya Ah, AP2 itu apa? mhm, Core-nya ya, Dea. mhm, Core kita tuh 2, aero dan non aero. mmm, Aero itu adalah kita, pelayanan kepada yang sifatnya itu pergerakan pesawat tadi. oke, mhm, Nah, kemudian non aero itu sifatnya itu yang mungkin teman-teman juga bisa lihat di bandara itu kan banyak fasilitas-fasilitas mhm. seperti mungkin udah kayak mall sekarang Oh ya. iya udah Kalau kayak mall. teman-teman Iya iya. Terminal 3 udah kayak mall juga sebenarnya Iya iya. dan kita juga ada sewa ruang, sewa tempat, Mhm, kemudian yang sifatnya F&B dan mhm, lain-lain itu retail. Itu juga sebagai bisnis AP2. Kemudian juga kargo tadi juga mmm, kargo itu masuk aero. Nah, itu oh, juga pendapatan utama kita juga sebenarnya. oke,
Jadi kalau ditanya AP2 bisnisnya apa? Ya itu tadi, Mmm, melayani pergerakan pesawat, melayani mhm, penumpang, melayani barang gitu kan. Dan mmm, ditambah hand-on-nya itu apa? Yang tadi itu, yang pendukung-pendukungnya seperti adanya retail, tenan, sewa ruang, sewa tempat dan oh, lain-lain oke, gitu. berarti boleh dibilang pengelola utama bandara, bangunan termasuk, landasan pacunya juga berarti ya, San, ya? Betul. Berarti Ya, itu jadi intinya kita itu punya landasan, punya mhm, terminal, mhm, yang punya adalah Angkasa Pura II. Di mmm, dalamnya itu ada airline, ada dan lain-lain. Nah, ya itu pokoknya kita yang punya rumahnya gitu. oke, Kayak mhm, ibu kos, mhm, kita punya kontrakannya mhm, kita gitu. mhm, Kita yang ngatur bagaimana desain kontrakannya, kita yang rukonya seperti apa gitu. Dan mmm, kita yang memfasilitasi. mhm, Nanti di mhm, dalamnya itu ada kegiatan apapun itu ya kita juga akan terdampak secara revenue juga, mungkin mmm, ada sharing profit dan lain-lain gitu. Jadi iya, bisnis kita di situ. oke, oke. Jadi, ya mengelola mengelola seluruh, aset-aset bandara yang ada di bandara begitu ya, San, ya? Wah, Betul. ini, menarik nih, San, karena, eee, berarti di satu sisi juga customer-nya itu airline itu termasuk customer-nya juga begitu ya, San, ya? Betul, Airline, kayak kalau penumpang dibilang oh, airline itu adalah customer kita. Namun oh, kalau end customer kita iya, ya adalah penumpang penumpang, itu iya. satu orang itu. Iya, Betul. iya, betul. Iya, Oh, oke, oke. Wah, ini menarik nih, apa, bisnisnya Angkasa Pura II begitu kan. Apalagi, salah satu, apa, BUMN yang ya bisa survive juga sampai hari ini gitu ya, San. Dan ya kalau sebelum pandemi juga salah satu BUMN yang apalagi Soekarno-Hatta juga yang aktivitasnya mungkin paling tinggi di Indonesia ya, San, ya? Aktivitas penumpangnya? betul lah. Jadi pergerakan penumpang kita itu paling Mhm, tinggi di Indonesia. baik, Jadi baik, San. kalau sebelum COVID itu kita tuh sampai dengan satu hari itu Mmm, maaf, satu tahun itu sampai di 60 juta pergerakan penumpang dalam satu oh, tahun. 6 60 juta. Soekarno-Hatta aja Soekarno-Hatta gitu. aja ya? Wah, Dan kalau dihitung per hari ada sekitaran 250.000 orang, 250.000 penumpang yang bolak-balik di bandara. bandara ya? Dan itu yang dikelola oleh Angkasa Pura II ya, San? Ya, khususnya Soekarno-Hatta itu Khususnya ya. Soekarno-Hatta Karena ya? emang Baik, baik, San. Nah, kalau terkait dengan jenjang karir nih, San, kalau jenjang karir di Angkasa Pura II gimana sih, San? Apakah, ya bagaimana misalkan kalau kita mau naik jenjang karir gitu kan, peluang untuk kita jenjang karir juga gimana, San, kalau di Angkasa Pura II? oke, kalau terkait jenjang karir, ini tadi yang saya coba ceritakan di awal, Mhm, biasanya sih kalau D3 sama S1 yang masuk itu, baik mhm, itu fungsi teknik ataupun fungsi ekonomi, mhm, manajemen, selain yang fungsinya itulah, pokoknya yang ada fungsinya yang D3 S1 mhm, biasanya di kelas jabatan 9 biasanya, 9 atau 10. mmm, Dan itu kita bisa kenaikan jabatan itu atau grade itu sekali. mmm, Paling cepat dalam setahun ya, setahun sekali gitu ya. mmm, Dengan syarat ya dengan peningkatan kinerja, iya, penilaian KPI dan lain-lain gitu ya. mhm, Dan kemudian kalau setelah itu kita ada kan grade 9 sampai grade 12 itu adalah grade untuk level operasional yang dalam mmm, artian kita memang pelaksana gitu mmm, ya. Namun kalau setelah pelaksana kan di atasnya kan ada junior leader ya, mhm, asisten manajer. mhm, Nah, itu di grade 14, 13, nah mhm, itu kita bisa mengikuti untuk menjadi leader itu dengan cara asesmen. mmm, Ada macam ini ya, rekrutmen internal lah iya, intinya. mhm, Dengan sesuai bakat kita juga. mhm, Kemudian di atas asisten manajer kan ada middle leader, mhm, manager lah. mhm, Kemudian juga di atasnya ada senior leader, baru atasnya lagi itu udah direksi. Jadi mmm, tingkatan tingkatan dari jabatannya seperti itu. mhm, Namun pada dasarnya sih ketika kita memang bisa perform dengan kerjaan kita, mhm, sejauh ini yang saya lihat ya masih bagus-bagus saja gitu. mmm, Memang ketika kita punya kompetensi yang bisa kita unggulkan dan mhm, kita juga mampu membidangi hal itu atau jabatan tersebut, harusnya sih memang bisa-bisa saja untuk iya, naik naik mmm, jabatan. se Karirnya bagus lah gitu. sebenarnya ya dikembalikan lagi ke kinerja kita gitu ya, San. Kalau kinerjanya bagus ya insyaallah juga karirnya juga akan makin bagus gitu ya, San, ya? Iya betul. Mhm, mhm. Nah, San, ini terkait dengan benefit nih, San. Ini, eee
Ya mungkin generalnya aja San, gitu kan. Tapi yang pasti sih gede ya kalau benefitnya di Angkasa Pura II. Kalau Nah, bilang gede nanti ada yang bilang lebih gede lagi. itu sih. Mungkin Soalnya kalau dibilang heeh. AP2 gede, ya mungkin di atas AP2 masih banyak yang lebih Oh gede ya, kali. iya ya, karena di atas langit masih ada langit gitu ya. Tapi ya di atas standar lah begitu ya San ya? Ya, sebenarnya kalau bicara benefit kan Mhm, sesuai standar juga mhm, sebenarnya. Jadi mhm. di BUMN pun kan juga punya standar Oh ya, benefit gitu ya. Dan mhm, mungkin mhm, antara BUMN yang satu, dua, mhm, dan lainnya mungkin nggak bakal jauh beda gitu mhm. kan. Paling memang bedanya ya mungkin apanya ya. Mungkin Paling di nggak jauh beda. tunjangan gitu-gitu atau Iya, benefit-benefit lain gitu kan, apa, kesehatan ah, yang lain-lain gitu ya San, iya. Emang secara kalau kita lihat secara benefit, mhm. intinya kan benefit itu kan bukan hanya cash ya, Oh kita tuh ya. kan melihat itu ada non cash benefit juga Benar yang benar sekali. Itu yang paling ini, apalagi kalau udah nah, punya anak ya, San, ya? itu. Jadi non cash benefit ini ya bisa jadi itu semacam apa tuh jaminan-jaminan Mhm. kesehatan dan lain-lain. Namun ada lagi yang lebih penting dah, Apa tuh? jaminan yang sifatnya itu non cash benefit itu Mhm, apa tuh? Apakah dari perusahaan itu ada ingin mendevelop kita dalam mmm, artian mhm, menyekolahkan kita, iya, kan itu juga mhm, termasuk benar, dengan non cash benefit itu kan. mhm, mhm, Nah, mungkin para subscriber Darahim juga harus tahu juga gitu. mhm, Jadi mhm, kalau di AP2 itu kita memang sebenarnya itu sebelum COVID itu ada program juga kayak program S2 untuk para karyawan juga mmm, diizinkan dan dibiayakan gitu kan. Namun dengan alur tes terlebih dahulu secara internal. mhm, Nah, itu juga ada dan itu kan sebenarnya benefit yang cukup besar gitu kan. iya, Kalau mhm, kita uangkan secara cash, kalau kita mhm, bayar sendiri di luar mungkin akan habis banyak juga untuk S2 ataupun S3. Nah, mhm, di perusahaan ketika kita memang ada potensi yang harus diasah terus, kita juga dikasih itu gitu. mhm, Jadi bukan hanya sekedar cash benefit berupa gaji, tunjangan dan lain-lain mhm, ataupun jaminan kesehatan dan lain-lain, tapi juga ada juga yang non cash benefit yang sifatnya itu adalah improvement dari skill ataupun knowledge kita juga. mhm, mhm, mhm. Oh, iya iya, San, heeh. Jadi memang ya iya benar sih, San, kadang kita kalau apalagi ya buat teman-teman yang baru mulai bekerja, kadang ngelihat ya dari gaji aja gitu kan, padahal benefit itu nggak hanya gaji aja gitu kan, ada ya tadi seperti San sampaikan tadi, ya, pengembangan diri begitu ya, San, apakah difasilitasi oleh Nah, perusahaan atau enggak gitu kan. Kadang kan kalau misalkan kita ikut sertifikasi aja atau training aja biayanya udah jutaan, ya kalau dibayar perusahaan tentu akan lebih lebih enak lagi gitu ya, San, ya? iya, betul. Dan sebenarnya kan semangatnya adalah kita disupport perusahaan dan kita Mhm, pun juga akan kembalikan juga sebenarnya ke mmm, perusahaan, kan. mhm, mhm, Jadi bukan semata-mata kita cuma mmm, meningkatkan ilmu kita sendiri, namun mhm, juga akan terpakai juga gitu. Nah, iya, alhamdulillah di AP2 sekarang secara di unit apanya learning center-nya juga mhm, sudah fokus juga ke hal-hal seperti itu sehingga mhm, karyawan juga lebih cenderung lebih semangat juga bisa mendapatkan benefit-benefit yang tadi itu dah. mhm, mhm. Menarik menarik ini, San. Nah, ini kita masuk ke segmen kedua nih, San, terkait dengan program rekrutmen, yang Ihsan alami pada saat, ya rekrutmen di tahun 2018 begitu ya, San, ya? Nah, ka kalau boleh tahu nih, San, program rekrutmen yang biasanya ada di, Angkasa Pura II itu apa aja sih, San, biasanya, San? Oh, program rekrutmen. Sebenarnya Mhm. program rekrutmen kita itu kalau di luar mungkin menyebutnya ya MT gitu ya, Iya iya, MT, MT, mhm, FGP atau apa gitu. mhm, Sebenarnya di AP2 kalau rekrutmen yang memang untuk karyawan Angkasa Pura II-nya mhm, itu sebenarnya juga seperti itu. mmm, Juga tapi memang nggak dikemas dengan bahasa-bahasa yang mhm, FGDP, MT, iya, nggak dibilang itu. Dia cuman mhm. bilang ya rekrutmen, operasi, dan teknik misalkan. Oh, Tekniknya apa aja gitu mhm, kan. mhm, Oh, tekniknya ini, teknik mesin, mhm, teknik elektro, teknik apa gitu kan. mhm, Tapi sebenarnya setelah kita masuk ya kita akan mirip-mirip gitu juga akan mmm, ada seperti program percobaan dulu gitu kan 1 tahun mhm, kita di KMPG kan ataupun probation juga mhm, setelah itu kita juga ada placement dan lain-lain gitu. Dan pas dulu itu 2018 itu memang rekrutmen itu adalah operasi dan teknik. Operasi itu ada AFC, bukan sorry, ada ini ARFF atau mmm, kalau simpelnya mah itu tenaga pemadam kebakaran di mmm, bandara. mhm, Kemudian juga ada yang teknik secara umum,
teknik secara umum waktu itu ada mekanikal, ada elektrikal, ada elektronika, Hmm, ada sipil, ada 5 itu teknik, 4 ya, hmm, 4 apa 5 ada. hmm, hmm, Pokoknya teknik lengkap deh gitu hmm, waktu itu kan. Dan mungkin ke depannya akan ada rekrutmen-rekrutmen itu ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi hmm, pada umumnya sih rata-rata kalau teknik buka satu, ya dia buka semua biasanya gitu. gitu, baik baik San. Jadi itu ya apa jalur masuknya begitu ya San ya untuk di Angkasa Pura II begitu San. Nah, San, kalau yang San alami pada saat rekrutmen kemarin apa ya di tahun 2018 apa aja sih San tahapan-tahapan yang Isan lalui pada saat rekrutmen tersebut San? Ya hampir sama lah dengan Hmm, BUMN-BUMN lain gitu ya. Ada hmm, ada seleksi administrasi gitu kan hmm, online. Kemudian waktu itu kita masih offline gitu hmm, tesnya. Kita offline tesnya itu pertama tes psikotes, hmm, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada apa ya? Ya itu aja sih waktu hmm, itu psikotes dan bahasa Inggris. Nah hmm. tesnya itu tes tulis ya. Iya iya. Setelah itu baru wawancara. Wawancaranya itu wawancara user waktu itu langsung user itu Hmm, posisinya sudah di kantor pusatnya Angkasa Pura II. hmm, Jadi rekrutmen yang tadi yang awal administrasi, kemudian bahasa Inggris sama psikotes itu waktu itu di UI ya. hmm. Di Jakarta posisinya di UI, namun UI itu daerah-daerah lain di itu Depok San. Depok. Iya, Di di Depok Jawa Depok. Barat ya, bukan Jakarta. Dan ya oh ya UI Depok ya bukan Jakarta. Tapi waktu itu judulnya Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta Jakarta. di UI gitu dia Iya. bilang. Kalau di Padang waktu itu di bandaranya langsung kalau Oh nggak salah benar di San. Medan. Jadi dia tuh buka di Oh, masing-masing daerah di oh, oke mana oke oke. bandara dia yang ada Heeh, gitu. Nah, heeh, heeh. boleh daftar di situ. Maksudnya daftar di Hmm, situ tuh tesnya di situ gitu. hmm. Namun nanti Oh, ketika wawancara user hmm, itu dipanggil ke pusat semua hmm. ke Ke, gedung kantor pusat kita. hmm, Wawancara teknis gitu kan, teknis dengan hmm, usernya masing-masing gitu. hmm. Dan waktu itu yang mewawancarai saya kebetulan atasan saya sendiri sekarang. Oh, oh gitu. Iya, Iya akhirnya iya. ketemu setelah saya kerja 4 tahun, baru Oh, ketemu tuh dengan oh. interviewer saya waktu Jadi itu. pada saat masuk itu nggak langsung bekerja di bawah user yang menginterviewsan itu, enggak San? Enggak, jadi Oh, interviewernya itu waktu itu adalah Bapak Untung itu selaku apa dia mungkin dulu ya. Mungkin dia selaku Vice President AVP kayaknya, hmm, AVP dari mekanikal dan elektrikal hmm, kayaknya di kantor hmm, pusat. hmm, Namun kan saya ditempatkan saat placement kan di Soekarno Hatta, jadi hmm. bukan di kantor pusat. Jadi Oh, jadi yang wawancara itu bukan user kita di Soekarno Hatta. oh, Soekarno oke Hatta oke. karena unit operasional, Hmm, jadi hanya menerima, istilahnya dia menerima placement dari kantor pusat. hmm, Yang mewawancari tetap orang kantor pusat. Nah hmm, kebetulan beliau waktu itu masih di kantor pusat dan waktu awal tahun kemarin beliau ditunjuk sebagai senior manager di Terminal 3, hmm, baru ketemu gitu. iya iya. Oh, Gitu dah. gitu ya. Oh, Jadi kan intinya bandara-bandara kita yang banyak itu kan 20 bandara ini hmm, kan hmm. dibawahi oleh satu kantor pusat ya. Dah. Iya, Di dalam satu kantor pusat itu juga ada unit yang engineer-nya juga ada, hmm, tekniknya juga ada. Dan unit teknik yang di kantor pusat itu adalah sebagai pembina dari masing-masing kantor cabang tadi, hmm, bandara-bandara daerah hmm, gitu. Jadi ketika kita wawancara user cukup diwakilkan oleh unit di kantor pusat saja. hmm. Oh, oke oke. Oh iya 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 paham. Nah berarti, Setelah kita ah, wawancara user itu lanjut waktu itu apa ya? Enggak ada, itu terakhir. terakhir medical Cuma check up itu berarti aja. terakhir. Ya medical check up habis Hmm, itu. hmm. Eh, agak-agak lupa soalnya. Medical check up ya terakhir, betul. Terakhir. Ya Hmm, medical check up terakhir. hmm, 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 hmm. Baik baik San. Habis Berarti, medical check up hmm, selesai, udah. Habis itu kita langsung training sekitaran berapa minggu ya? 2 minggu. dua hmm, minggu di Putikpomnya TNI AU, TNI AD, TNI AU kalau nggak hmm, salah di Cimahi ya. hmm, Cimahi, kemudian kita training yang sifatnya internal perusahaan sekitar seminggu. hmm, Setelah itu udah placement di masing-masing tempat. hmm, hmm, hmm. Baik dan itu baru berarti itu status masih kontrak berarti awal gitu ya San ya?
Sampai Status awal itu, namanya KMPG, oke. karyawan masa pemagangan. Oh, Ya, Dan setelah itu baru diangkat sebagai karyawan tetap begitu ya, San, ya? Itu durasi betul, ya. berapa setahun kurang berarti ya, San, ya? KMPG-nya itu waktu itu pas tahun Oh, pas. setahun. Oh, pas Jadi setahun. April kita masuk, Mhm. kemudian April tahun depannya juga keluar SK untuk penetapan karyawan tetap. Baik baik, San. Nah, San, kalau terkait dengan tahapan tadi, mulai dari awal kan tadi ya submit, data registrasi begitu ya, itu secara online Ya, begitu ya, San, ya. Terus tes betul. psikotes, terus bahasa Inggris juga, San. Nah, San, mungkin kalau agak mengulas sedikit nih, San. Kalau tes psikotesnya waktu itu, tes apa sih yang masih ingat nggak, San? Kira-kira apa sih yang diteskan waktu itu, San? Apakah ada tes koran, gambar, atau yang lain gitu, San? Kalau nggak salah koran iya ada, koran Mhm. ada. Kemudian kalau tes psikotes yang kecerdasan biasa yang itu juga ada. Oh, oke. Tapi kalau tes yang apa namanya tuh, eee, gambar waktu itu kalau nggak salah nggak ada, Oh, nggak ada gambar ya? nggak ada. Tapi Koran sederhana. Oh, tapi ya sederhana ya, tes psikotes, standar begitu ya, San, ya? standar, Yang, ya standar ya? standar lah. Mhm. Nah, terus setelah itu baru tes bahasa Inggris. Nah, kalau tes bahasa Inggris ini tes, semacam apa, San? Apakah semacam kayak IELTS atau TOEFL atau mungkin, TOEIC punya. waktu itu, Oh, malah TOEIC ya? TOEIC. Oh, oke oke oke. Iya, TOEIC. Mhm. Tadi ada reading juga ada, kemudian ada yang, listening-nya juga gitu Mhm kan. mhm. Writing nggak ada. Itu Oh. doang sih sebenarnya, tulis juga, tes tulis. Oh, tes tulis ya? Nah, Baik. Oh, berarti itu ya, tapi tes bahasa TOEIC dia bilang gitu. TOEIC ya? Baik baik, San. Berarti itu tes bahasa Inggris Sorry dah, ada ya? lupa satu dah, Ah. ada FGD juga waktu Oh, itu. ada VGD juga? Itu sebelum interview user ya, San, ya? Saat itu dah, FGD-nya itu setelah di lokasi yang sama saat psikotes. Oh, oke oke. Oh, berarti Jadi psikotes selesai nih, mhm mhm, langsung dicek sama panitianya waktu itu, mhm. habis itu langsung keluar, yang Oh, lanjut ke FGD gitu. oke. Nah Iya iya. nah setelah itu langsung FGD, dari itu sore-sore Mhm hari mhm. FGD, nah habis itu baru pengumuman untuk user. Oke. Oke, baru lanjut untuk ke user. Kalau setelah itu baru interview user, ya kalau interview user, interview biasa lah begitu ya, San, ya? Kalau di Pertanyaan user kemarin itu sih lebih ke ya teknis ya, San, mungkin ya? ya teknis lah, Mmm, teknis dan lebih ke karena waktu itu yang direkrutmen adalah fresh graduate semua, mhm. rata-rata memang yang ditanya ya terkait dengan kegiatan selama di Oh, perkuliahan gitu tugas kan, akhir gitu apa ya? aja tugas akhir, Oh. kemudian kira-kira implementasinya di bandara kebayang nggak gitu kan. Oh, iya Nah, iya. jadi diuji-uji kayak gitu juga sedikit-sedikit ada. Baik baik. Interview user, terus setelah itu baru medical check up terakhir ya, San, ya? Medical check Medical up. iya, medical check up ya. Nah, kalau medical check up-nya ada yang berbeda nggak, San? Karena kan ya ini kan bandara begitu ya, San. Apakah medical check up normal aja ya, darah, fisik, urin, atau ada tambahan yang lain mungkin, San? Kalau medical check up-nya mah kayaknya biasa. Jadi Mmm, minus mata pun nggak jadi nggak masalah, jadi nggak jadi masalah? masalah karena memang masih banyak sih teman saya yang ada minus agak gede, ada minus Oh, 4, minus 5, lolos-lolos lol saja gitu. Jadi mmm. nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kan ketika dia minus dia nggak pakai kacamata. Oh, Tapi kalau dia minus pakai kacamata ya nggak iya masalah. iya, benar benar benar. Benar. Kemudian terkait dengan berat badan, Mhm, kayaknya nggak seketat dari BUMN-BUMN lain yang iya, mungkin ada berat badan tuh sampai diinikan sekali. Tapi mhm, kalau di Apindo waktu itu sih nggak gitu, mmm, asalkan tes, medikalnya itu mhm, bagus, kolesterol, darah, dan lain-lainnya itu bagus, mhm, normal, walaupun badannya mungkin agak sedikit, ya big gitu ya, ada iya, besar gitu, nggak heeh, masalah gitu kan, nggak masalah. mmm, Cuman ya normal lah, tapi pada umumnya semua macam tes kesehatan ada waktu itu, mhm, ada. Kecuali mmm. satu yang mungkin agak sensitif itu nggak ada. Oh, iya, yang apa, ya mungkin kalau tes-tes yang kedinasan begitu ya, San, apa, medical check up yang kedinasan Ya, nggak ada ya? yang Oke, sifatnya agak sensitif mungkin kita tahu lah, iya, tapi itu nggak ada ya? nggak ada. Oke, berarti masih normal lah begitu ya, San, ya? Normal lah, jadi nggak, Mmm. jangan takut nih nanti tesnya bakal ada yang ekstrim-ekstrim, nggak ada. Oh, nggak ada, oh, oke. Nah, San, ini kalau terkait dengan interview, kalau interview tadi itu berbahasa Indonesia apa berbahasa Inggris, San? Termasuk dengan FGD nih, Nah, San? jadi pas bahas FGD itu masih bahasa Indonesia, Mhm, namun pas interview user nanya, "Kamu bisa bahasa Inggris nggak?" Kan gitu. mmm, "Iya Pak." Ya udah kita bahasa Inggris ya. oh, Jadi waktu itu
boleh milih Iya sebenarnya mau iya bahasa iya. Indonesia, mau bahasa Inggris gitu kan. Iya iya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan juga, waktu itu saya tanya teman saya yang di sebelah, Mmm? pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Indonesia, lulus juga gitu kan. Oh gitu. Kebetulan waktu itu saya sendiri bahasa Inggris, Oh, iya 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 lulus iya. juga gitu kan. Lulus juga. Jadi sebenarnya mungkin lebih yang dilihat bukan bahasa Inggrisnya Mhm. aja, tapi yang Mhm. dilihat mungkin lebih ke pola Mmm, komunikasinya ataupun isi dari yang kita bicarakan mungkin ya. mhm, Jadi bukan semata-mata hanya skill language-nya aja yang dilihat kayak mmm. seperti itu. Oh, iya iya, menarik menarik, San. Tapi kalau ditanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya mending jawab bahasa Inggris gitu ya, San. Walaupun agak patah-patah dikit, yang penting pede aja dulu kan, San. Video aja dulu karena kita udah ada punya pembeda gitu sama yang Iya. lain. Karena kan kadang kalau kita interview pekerjaan itu kan yang dicari yang bedanya. Ah, iya. Kalau kita sama-sama orang lain aja mungkin Mhm. ya agak susah gitu. Apalagi Iya. waktu itu yang rekrutmen saya itu Mhm dari 100.000 apa 10.000 orang ya yang mhm. mendaftar. Kayaknya 100.000 ya. Yang Oh diterima waktu itu angkatan kami itu cuma 147 orang. oh, iya. Oh, Cukup jauh ketat. iya. Cukup ketat gitu ya, San. Wah, berarti itu ya memang ya harus dipersiapkan sematang mungkin ya, San, ya. Nah, Betul. ini ke pertanyaan selanjutnya nih, San. Kira-kira nih, San, kalau apa sih menurut San tips dan trik lulus rekrutmennya, San? Ketika San yang apa sih yang Ihsan lakukan waktu itu sehingga Ihsan bisa lolos rekrutmen gitu, San? Sebenarnya kalau Rahim nanya kayak Mhm gitu, sebenarnya nih ya kalau pas, proses pertama administrasi, psikotes, bahasa mhm. Inggris, sampai FGD itu waktu itu belum dipersiapkan. Istilahnya kita cuman ya udah tes-tes, jadi Heeh. nggak ada beban gitu kan. Oh. Mulai seriusnya itu pas oh lolos user gitu kan. Oh, Waduh, iya. lolos user nih. Baru cari tahu AP2 apaan sih, Oh gitu. gitu kan. Ada senior nggak di AP2 ya? Coba tanya senior lah. Heeh Ternyata senior nggak ada waktu itu yang heeh. mekanikal kan. Jadi Iya agak iya. sedikit sedikit informasinya. Iya iya. Nah, jadi waktu itu ada senior cuman jurusannya teknik sipil waktu itu, bukan Mhm teknik mesin. Nah, mhm. jadi kalau ditanya persiapannya apa waktu itu, jujur baru persiapan di usernya Oh, iya gitu. iya iya. Heeh. Namun kalau teman-teman mungkin bisa juga ya terkait dengan apa administrasi memang terkait Mhm dengan apa ya kelengkapan berkas. Itu apa mhm yang diminta itu yang dikasih gitu kan, jangan mhm sampai nggak dikasih. mhm. Kemudian terkait dengan tes psikotes ya itu kan jam terbang juga ya Nah, darahnya. Kalau benar benar. kan semakin sering ikut psikotes ya harusnya bakal semakin bagus Mmm, hasilnya gitu mhm kan. mhm. Apalagi tes koran gitu kan. Apalagi kalau nggak latihan ya pasti kalah juga di Iya. tes koran gitu kan. Mhm Kemudian juga FGD ya tentu juga harus dipersiapkan bagaimana cara goals-nya FGD itu apa sih sebenarnya gitu kan. mhm Kita harus mhm. tahu juga sehingga ketika kita dihadapkan dengan FGD beberapa orang, posisi kita apa ya dan kita juga harus tahu mesti ngomong apa gitu. Itu sih untuk FGD. Kemudian kalau terkait dengan bahasa Inggris, tes bahasa Inggris ya ya nggak bisa juga saya sih kasih tip Mhm. Rahim karena saya sendiri juga pas-pasan juga. Tapi kalau user sih sebenarnya lebih ini kita harus lebih pede gitu, pede Mhm dengan kemampuan yang kita miliki mhm dan kita juga harus ya walaupun kita nggak punya masih fresh graduate, kita ada yang kita jual gitu ya. Kita mhm. jual tuh Benar. apa? Ya Mhm mungkin pengalaman-pengalaman kita selama di perkuliahan mhm itu akan sangat berarti ketika kita bisa mendeskripsikannya dengan baik. mhm Jadi coba kita inline-kan dengan posisi yang mungkin akan kita isi. Contoh kita melamar di engineer ya kita tuh harus mencerminkan ya engineer itu seperti apa sih? Kita kan mhm problem solving, judulnya gitu ya. mhm Jadi ya ketika kita berbicara itu ya kan memaparkannya itu ya komprehensif. Ada mhm masalah, ada solusi gitu kan. Jadi mhm. pola-pola engineer itu kelihatan dari diri kita. Mungkin Oh, itu akan lebih meyakinkan bagi usernya sendiri gitu kan. mhm Daripada kita hanya cuma tahu ilmu teknis, mhm namun kita nggak ada punya decision making itu kita kurang gitu. Nah, namun mhm kan sebagai engineer kita itunya juga harus tonjol gitu. mhm. Benar benar, San. Mungkin Mhm di user itu sih dah, mungkin di mhm user itu. mmm, Kalaupun di medical check up ya intinya jaga kesehatan, mhm. rutin ya mungkin selama job seeker kita fokus juga rutin jogging atau apa gitu sehingga bugar juga badan kita gitu ya. Iya iya. Nah, Ada sedikit tips. baik baik, San, sedikit tips. Tapi kalau boleh tahu, San, pada saat San melamar ke Angkasa Pura II itu banyak mengikuti tes-tes yang lain juga nggak, San? Maksudnya di waktu itu gitu, San?
Banyak dari banyak Oh, banyak sekali. Jadi, ya namanya job seeker kan heeh, kita intinya ya apply semuanya ya, sehari iya, bisa 30 eh, 30 apply gitu ya. iya, Baik kirim email ataupun registrasi kita hampir 30 lah targetnya waktu itu. mhm, mhm, Dan memang tiap hari itu rata-rata ada panggilan tes. Maka tadi saya bilang mmm, pas tes, psikotes sampai user kenapa nggak diseriusin nih, karena kita iya, paralel dengan tes-tes yang paralel, lain itu kan, jadi iya, kita iya, belum bisa fokus. Namun pas heeh. sudah user baru nih, nyangkut di user baru kita fokus gitu kan. Iya, iya. Ibaratkan Ihsan ini latihannya itu di tes yang lain gitu. Mungkin Ya, di perusahaan Daraim yang lama saya juga pernah nge-apply dan saya gagal ah, juga di situ sebenarnya. oh gitu. Iya. Jadi jadi, ya jadi sekalian latihan di situ gitu ya, San, ya? Ah, Ya, oke, oke, jadi oke. sebenarnya kita buang kegagalan kita di tempat lain untuk tempat Nah, yang lebih baik, gitu. itu, menarik menarik ini, San. Nah, San, ini pertanyaan terakhir nih, San. Kira-kira Oke. nih, apa sih nasihat, saran, masukan Ihsan kepada teman-teman yang akan mengikuti rekrutmen, ya baik, ke Angkasa Pura II ataupun ke perusahaan lain gitu, San? Oke, mungkin, apa ya, kalau zaman dulu mungkin sama zaman sekarang agak beda. Kalau dulu kita kan masih offline, masih banyak Mmm, ya interaksi sama kita di perkuliahan tuh masih banyak explore gitu ya. yap, Mungkin yang akan menjadi agak sedikit berat bagi teman-teman yang mungkin lulusan Covid, mungkin ya lulusan sarjana Covid, itu mungkin agak sedikit berat karena perkuliahannya online, mhm, kegiatan mahasiswanya juga online, mhm, dan ya mungkin teman-teman harus pandai-pandai mencari poin di situ, mmm, sehingga teman-teman masih tetap punya nilai pembeda dengan yang lain, ataupun teman-teman juga punya soft skill yang jangan sampai eee, nggak punya mmm, dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya gitu kan. mmm, Kan bisa jadi aja yang ketika kita rekrutmen itu masih tercampur dengan generasi-generasi yang masih belum online itu ya, Da, ya. Bisa bener, jadi bener, aja gitu. mhm, Lintas generasi kan, nggak mhm, mungkin umur dibatasi iya, 25 apa 26 ya. mhm, Tentunya berarti kan masih luas gitu kan. mhm, Nah, jangan sampai kita gara-gara masih alasannya sarjana Covid, mhm, kegiatan di kampus nggak ada dan segala macam, ketika user tanya kita juga bingung mmm, mau cerita apa gitu. Mungkin lebih ke situ. Jadi mhm, persiapan bekal dirinya itu mesti memang ya dipersiapkan gitu. persiapan, Jangan sampai tamat nggak punya pengalaman. iya, Jangan bener sih, sampai tamat nggak punya soft skill lah, nggak bener, punya bener, skill. Skill mhm, apa sih gitu? Ya minimal analytical thinking, mmm, kemudian, ya decision making gitu kan, ya punya gitulah, mhm, kan gitu mmm. Darahim. Mhm, mhm, baik, baik, San. Apalagi ya mungkin salah satu apa ya, privilege lah bahasa anak sekarang, menjadi mahasiswa sekarang itu kan ada magangnya difasilitasi begitu ya, San, ya, terus juga organisasi bisa, terus, eee mau bekerja magang sekarang kan sangat-sangat dibuka gitu. Sebenarnya nggak ada alasan lagi fresh graduate itu bicara, "Wah, saya nggak punya pengalaman." Sebenarnya Nah, pas pas menjadi mahasiswa itu banyak sekali bisa dicari pengalaman gitu kan dengan status sebagai mahasiswa gitu. betul sekali. Mhm, Iya Darahim, setuju mhm. setuju. Nah, baik. Terima kasih banyak nih Ihsan atas diskusinya pada malam hari ini habis sholat tarawih tadi. Bulan puasa nih. Semoga, bermanfaat untuk teman-teman semuanya, apakah teman-teman mau masuk ke Angkasa Pura II atau ke perusahaan lain. Terima kasih banyak Ihsan atas diskusinya. Sampai jumpa lagi Ihsan. Ya Darahim, sama-sama.